Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Udah sebelum mulai pembelajaran, Zarif tolong pimpin doa dulu ya. Zarif. Ya Bu. Mari teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Videonya diaktifin semua ya. Ya. Nah, ini materi hari ini kelihatan share screen-nya? Share screen-nya kelihatan? Kelihatan ya? Share screen-nya kelihatan. Di minggu kemarin saya udah menjelaskan materi tentang pengertian basis datanya, bagian basis datanya, terus aplikasi dari basis datanya. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan cara membuat basis data, cara membuat basis datanya, membuat tabelnya, terus mengisi tabelnya. Nih, pertemuan hari ini tujuannya kita akan mempelajari tentang menerapkan instruksi untuk mengolah basis data sama untuk menyajikan instruksi untuk mengolah struktur basis data. Yang kita pelajarin hari ini ada perintah where dan order by. Tujuannya di sini kita akan menerapkan perintah-perintah SQL, kita akan menentukan prosedur perintah-perintah SQL, terus kita akan menguji perintah-perintah SQL-nya juga. Kalau kemarin kita bahas tentang pengertian basis datanya, hari ini kita jelasin tentang pengertian SQL-nya. Ini SQL-nya itu merupakan struktur query language, itu sistem manajemen database relasi yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Ini pengertian dari SQL-nya sendiri. Terus kelebihan dari SQL-nya apa sih? Yaitu free, terus merupakan database client, terus dia mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar juga. Bentuk query di SQL itu ada 3 macam. Ada DDL, DML, sama DCL. Kalau DDL itu berarti dia data definition language. Di situ ada perintah create untuk membuat, ada perintah drop untuk menghapus, dan perintah alter. Perintah alter itu fungsinya untuk memanipulasi, bukan untuk merubah tabelnya. Misalnya di alter itu kita menambahkan kolomnya gitu. Terus yang kedua ada data manipulasi language. Di situ ada insert, update, dan delete. Berarti kalau insert dia memasukkan, update itu merubah, delete berarti dia menghapus tabelnya. Kalau di DDL untuk database-nya, kalau di DML untuk tabelnya. Terus ada DCL juga. DCL itu fungsinya perintahnya ada grant, revoke, sama commit, sama rollback. Nih, perintah SQL ada select, where, order, dan insert into. Ini yang akan dipelajari hari ini. Jadi kalau select dia memilih database, lalu ada where. Where itu memfilter hasilnya. Ada order by fungsinya buat mengurutkan data, sama ada insert into. Insert into tuh untuk menambahkan record di tabelnya. Coba sekarang kalian buka dulu sum ya. Sumnya kelihatan nggak? Nah ya. Di sini kalian aktifkan Apache sama MySQL-nya. Udah di start dulu nih Apache sama MySQL-nya. Kalau udah, kita buka command prompt-nya. Udah command prompt. Langkah pertama yang harus kita lakuin yaitu kita ketikin dulu nih. Oh iya, CD-nya kurang di sini. CD
Ya, udah nih, udah masuk ke SQL-nya. Terus kita ketikin lagi MySQL min root. Hostnya boleh. Udah. MySQL min urut. Hanya create database data. Udah. Nah, di sini ada keterangannya. Query oke, berarti database-nya udah berhasil terbuat. Terus berikutnya, habis bikin database, kita gunakan database-nya. Use data. Nih, di e-learning nanti ada LKPD. Di sini LKPD itu berarti ada cara-cara langkah-langkah pembelajaran yang tadi. Di sini ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya kalian ikutin di LKPD ini. Terus di sini ada tugas juga. Ini nanti kalian dikerjakannya per kelompok ya. Tugasnya dikerjakan per kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Jadi kalian diskusikan karena sekarang lagi masa pandemi, jadi kalian cukup diskusinya lewat Zoom aja ya. Ini nanti dikumpulinnya minggu depan. Terus di e-learning juga ada di e-learning ada kuisnya. Di sana ada kuis. Kelihatan share screen-nya nggak? Share screen e-learning-nya kelihatan? Share screen e-learning-nya kelihatan? Kelihatan ya. Di sini ada LKPD yang tugas tadi, terus di sini ada kuis. Nanti kalian kerjakan kuisnya sebelum jam 5 sore. Terus yang tugas di LKPD kalian kerjakan per kelompok. Dikumpulinnya minggu depan. Terus ini ada absen yang harus kalian isi. Ini ada absen yang harus kalian isi. Saya share di ini ya, di chat Zoom-nya ya. Silakan kalian isi. Kesimpulannya materi hari ini yaitu di query database itu ada 3 jenis, ada DDL, DML, sama DCL. Terus nanti kalian kerjakan cekisnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Suaranya diaktifkan dulu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Zarif, ada yang ditanyakan? Ada. Nggak ada ya? Oke, materi hari ini sampai di sini. Ingat 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, sama menjaga jarak. Zarif, tolong pimpin doa dulu untuk kita akhiri materi hari ini. Mari teman-teman, setelah kita belajar, alangkah baiknya kita
doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, makasih ya.